Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai marketing mix. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Ahmad Mikal, yang kedua ada Muhammad Haikal Wicaksono, yang ketiga ada Rabiatul Aldawiyah, yang keempat ada Stella Karang, dan yang terakhir ada Viko dan Lia Albino. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari marketing mix. Apa sih marketing mix? Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Konsep besar dari marketing mix adalah memastikan pilihan produk tepat di waktu yang tepat dan tempat yang tepat, juga dengan harga yang tepat. Marketing mix mengandalkan sejumlah unsur promosi yang dimaksimalkan demi mencapai target penjualan. Pengertian lain dari bauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang menekankan bagaimana cara menjual produk seefektif mungkin berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik melalui proses komputerisasi maupun data yang dikoleksi melalui konsumen. Bauran pemasaran 7P, satu produk. Menurut Marshall dan Johnson, secara umum produk dapat dipahami segala sesuatu yang ditawarkan yang meliputi sejumlah barang, jasa-jasa, ide dan komponen-komponen lainnya. Produk dapat berupa tangible berwujud maupun intangible tidak berwujud yang dapat memuaskan pelanggan. Produk jasa memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Tidak berwujud, 2. Tidak terpisahkan, yang ketiga bervariasi, yang keempat mudah lenyap. Yang kedua, price. Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Strategi penentuan tarif dalam perusahaan jasa dapat menggunakan tarif premium pada saat permintaan tinggi dan tarif diskon pada saat permintaan menurun. Strategi penetapan harga jasa strategi tersebut adalah penetapan harga dengan diskon, penetapan harga rugi, penetapan harga cost plus, penetapan harga dengan jaminan, penetapan harga berdasarkan nilai, penetapan harga relasional, penetapan harga dengan mempertahankan harga yang tinggi, penetapan harga paritas pesaing. Yang ketiga ada place. Menurut Hurriyati, untuk produk industri manufaktur place diartikan sebagai saluran distribusi. Sedangkan untuk produk industri jasa, place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Pada kegiatan pemasaran jasa, perlu diperhatikan lokasi yang strategis, mudah dijangkau oleh semua pihak, sehingga jasa yang ditawarkan lebih mudah diinformasikan kepada masyarakat. Faktor-faktor dalam pemilihan tempat atau lokasi, menurut Hurriyati, pemilihan tempat memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor, antara lain akses, jalan yang memudahkan konsumen untuk mencapai tempat tersebut, visibilitas, lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan, tempat parkir, mempunyai tempat atau lahan parkir sendiri atau menggunakan tempat parkir umum. Yang keempat, promotion. Dikemukakan oleh Grewal dan Levy. Promosi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pemasar untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan potensi pembelian akan produk atau jasa untuk mempengaruhi opini pembeli dan memperoleh respon dari pembeli. Tujuan promosi dikemukakan oleh swasta dan irawan. Perusahaan dalam melaksanakan promosi sebaiknya memiliki tujuan promosi agar pelaksanaan promosi sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Tujuan promosi terdiri dari beberapa hal, dan antaranya sebagai berikut: modifikasi tingkah laku, memberitahu, membujuk, dan mengingatkan. Lima, people. People atau orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua karyawan yang berhubungan dengan konsumen dapat disebut sebagai tenaga penjual. Oleh karena itu, semua perilaku karyawan jasa harus diorientasikan kepada konsumen. People dalam perusahaan jasa adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan,
Unsur people ini dalam perusahaan jasa adalah melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. 6. Physical evidence atau bukti fisik. Physical evidence adalah suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Bukti fisik merupakan lingkungan fisik perusahaan jasa di mana penyedia jasa dan pelanggan berinteraksi. 3 cara mengelola bukti fisik yang strategis. Yang pertama, an attention creating medium. Perusahaan jasa melakukan diferensiasi dengan pesaing dan membuat sarana fisik semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dari target pasarnya. As a message creating medium, menggunakan simbol atau isyarat untuk mengkomunikasikan secara intensif kepada audiens mengenai kekhususan kualitas produk atau jasanya. An effect creating medium, baju seragam yang berwarna, bercorak, suara, dan desain untuk menciptakan sesuatu yang lain dari produk jasa atau jasa yang ditawarkan. Yang ketujuh, proses. Menurut Zaid Hamel dan Büttner, proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen dari proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Proses mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada pelanggan. Dengan demikian, pemasar harus dilibatkan ketika desain proses jasa dibuat, karena pemasar juga sering terlibat dalam pengawasan kualitas jasa. Untuk perusahaan jasa, kerjasama antara pemasaran dan operasional sangat penting dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani segala kebutuhan dan keinginan konsumen. Sekian video dari kami mengenai marketing mix. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.